Next, we are going to listen to chapter 72. Masih dalam cerita yang sama, Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Mari Audio Tune Lovers, bersama-sama kita akan mendengarkan bab 72. Let's check it out together. Enjoy listening. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, Reyhan dan Ana akhirnya sampai juga di rumah di malam harinya. Keduanya langsung saja istirahat tertidur lelap. Ana menggeliat dari tidurnya, mentari sudah bersinar cerah. Ana turun dari ranjang kasur, dia menyibak korden dan membiarkan sinar mentari menembus ruang kamar. Rey menutup wajahnya dengan bantal, dia terganggu oleh sinar matahari yang menyinari wajah tampannya. Ana masuk ke dalam kamar mandi membersihkan dirinya, kemudian keluar dari kamar mandi, dia juga sudah menyiapkan air mandi untuk sang suami. Ana membuka lemari pakaian, dia menyiapkan pakaian kantor Reyhan. Hari ini Reyhan harus sudah masuk ke kantor, dia harus melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Ana duduk di sisi petidurannya, dia mengguncang pelan tubuh Reyhan. Sayang, sudah pagi, kamu bilang hari ini harus ke kantor. Rey menggeliat dan berdehem. 5 menit lagi, aku masih ngantuk. Ana membelai wajah Rey, dia mendaratkan kecupan di sana. Bangun sayang, aku sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Rey memutar tubuhnya menghadap Ana. Dia bangkit dengan sebelah siku tangan untuk menyangga lalu duduk. Rey mendaratkan kecupan di bibir Ana sekilas. Aku mau mandi, ucap Reyhan. Rey turun dari ranjang lalu melangkah masuk ke kamar mandi. Ana membereskan tempat tidur yang berantakan. Dia memakai pakaian karena setelah mandi, Ana masih memakai kimono handuk. Rey keluar dari dalam kamar mandi. Ana dengan sigap membantu sang suami menyeka tubuhnya yang masih basah karena tetesan air. Hari ini kamu juga ingin ke butik? Tanya Rey. Ana mengangguk. Iya, sudah lama aku tidak mengunjungi ke sana. Ana membantu Rey mengancingkan kemeja, lalu memasangkan dasi dan juga jas. Dia mengusap jas itu setelah terpasang sempurna di tubuh tegap sang suami. Aku akan bawakan kamu makan siang nanti. Pagi ini aku tidak sempat untuk membuat sarapan, kata Ana. Tidak apa-apa, di sini banyak pelayan. Aku tidak mau kamu terbebani dengan urusan rumah tangga, sahut Rey. Aku kan istrimu, Rey, wajar saja aku melayanimu. Rey tersenyum mendengarnya, betapa beruntungnya dia mendapatkan istri seperti Ana. Iya sayang, aku akan menunggumu siang ini di kantor. Ayo kita sarapan di bawah, ajak Ana. Reyhan dan Ana menuruni anak tangga, keduanya menuju meja makan yang sudah tersedia berbagai menu sarapan. Pelayan juga sudah berbaris di depan meja makan. Selamat pagi Tuan, Nyonya, ucap para pelayan serempak. Selamat pagi semuanya, sahut Ana dengan senyum mengembang. Sedangkan Reyhan hanya berdehem saja membalas sapaan mereka. Rey mengangkat tangannya sebagai kode untuk pelayan pergi. Semuanya bubar meninggalkan majikan mereka. Kamu mau sarapan apa? Tanya Ana. Ana jadi bingung untuk memilihkan sarapan untuk Reyhan. Ada 5 menu makanan di atas meja. Rey menunjuk sandwich dan juga buah. Ana mengambil sandwich dan juga potongan buah untuk Rey. Keduanya sarapan bersama dengan tenang. Rey menyeka bibirnya dengan sapu tangan. Dia bangkit dan duduk dari duduknya. Ana juga ikut berdiri. Ana membawa tas kerja Reyhan. Dia mengantar sang suami sampai di pintu depan.
Ana memberikan tas kerja kepada Ray. "Aku berangkat dulu ya," pamit Ray. "Hati-hati sayang," ucap Ana seraya mengecup punggung tangan suaminya. Ray mendaratkan kecupan sayang di kening dan juga di bibir Ana. Dia masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka oleh sopir. Ana melambaikan tangannya saat mobil Ray mulai berjalan. Ana masuk ke dalam rumah, dia kembali masuk ke kamar tidur, mengambil tas dan juga kunci mobil. Ana akan ke butik dengan mengendarai mobilnya sendiri. Ana tidak ingin menyetir sendirian. Ray sudah menawarkan jasa sopir padanya, namun Ana menolaknya. Dia lebih nyaman bepergian sendiri. Setelah mengunjungi butiknya, Ana berkutat di dapur. Dia memasak menu makan siang untuk suami tercinta. Ana menyiapkan 3 rantang makanan, 1 untuk suami, lalu dirinya dan Diki. Semuanya sudah beres. Ana melihat jam di dinding. Waktunya berangkat ke kantor Rehan. Pelayan membantu membawakan 3 rantang makanan itu ke dalam mobil. Ana menghidupkan mesin dan berlalu dari rumah mewahnya. Sekitar 20 menit perjalanan, Ana sampai di gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Ana sudah disambut oleh satpam saat dirinya baru saja keluar dari dalam mobil. "Selamat siang, Bu," sapa satpam ramah. "Siang juga, Pak," balas Ana. Begitu juga dengan karyawan lain. Mereka menyapa istri dari atasannya. Tentu saja semuanya mengenal Ana. Acara pernikahan mereka menjadi topik hangat di media. Berita buruk yang sempat beredar mengenai Ana langsung dihabus oleh tim Diki. Yang ada hanya berita kemesraan Ray dan Ana saja. Ana diantar langsung oleh salah satu karyawan Ray menuju ruangan suaminya. "Terima kasih sudah mengantar," ucap Ana saat sudah sampai di lantai ruangan Rehan. "Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi," pamit karyawan wanita yang telah mengantar Ana. Ana melangkah menuju ruangan Rehan. Dia tersenyum saat melihat sekretaris wanita. "Pak Rehan ada di dalam?" "Ada, Bu. Silakan masuk," ucapnya seraya membuka pintu ruangan untuk Ana masuk. "Sayang," Ray bangkit dari duduknya. Dia memeluk sang istri. Ana meletakkan 3 rantang di meja. Ray membawa Ana duduk di sofa. "Ray, berikan 1 rantang makanan ini untuk Diki. Aku akan menelpon Diki untuk mengambilnya." Tidak lama Diki masuk ke dalam ruangan Rehan. "Selamat siang pengantin baru." "Selamat siang Diki," ucap Ana. "Ana membawakanmu makan siang. Ambil dan cepat keluar dari ruanganku," perintah Rehan. "Terima kasih kakak ipar, tapi aku boleh makan di sini bersama kalian?" "Tidak boleh," sahut Rehan cepat. Diki mendengus, dasar bucin, maunya berduaan melulu. Diki mengambil 1 rantang makanan lalu keluar dari ruangan Ray. Ana menggelengkan kepala melihat kelakuan 2 sahabat itu. Ana dan Ray makan siang bersama dengan lahapnya. Jam makan siang sudah selesai. Ana membereskan wadah bekas mereka makan. "Sayang, aku pulang ya." "Cepat sekali," tanya Ray. "Aku mau belanja dulu," jawab Ana. "Begitu. Hati-hati di jalan ya." Ray memberikan kecupan di seluruh wajah istrinya. Ana keluar dari ruangan Ray. Dia masuk ke dalam lift menuju lantai bawah. Ana keluar setelah pintu lift terbuka lalu melangkah keluar gedung perkantoran. Ana masuk ke dalam mobil. Dia melajukan mobilnya menuju pusat perbelanjaan. Ana masuk ke dalam mall. Dia menuju supermarket dan mendorong troli seraya memasukkan barang yang hendak dia beli. "Aku harus beli susu yang banyak mengandung asam folat. Katanya itu juga bagus untuk persiapan kehamilan," gumam Ana. Ana terkekeh sendiri dengan ucapannya. Astaga, hamil saja belum.
Enggak apa-apalah, beli saja. Wah, lihat siapa ini? Ana menoleh ke belakang. Dia tersenyum sinis melihat mantan madu yang ternyata menegurnya. Lisa juga berbelanja di sana. Dia sengaja menghampiri Ana saat dua matanya melihat sosok mantan madu yang kini menjadi musuh bebuyutan. Ada apa? Tanya Ana. Lisa tersenyum sinis. Enak sekali hidupmu. Setelah mencampakkan Dimas, kamu menikahi Raihan yang kaya raya. Jangan-jangan kamu memang sengaja menceraikan Dimas ya? Ana memutar mata malas. Lisa masih saja tidak berubah. Wanita itu masih saja menuduhnya yang tidak-tidak. Mungkin itu keberuntunganku. Kamu tahu sendirilah, aku ini sangat cantik. Raihan saja tergila-gila padaku. Ana bicara dengan percaya diri. Dia mual sekali mengucapkan kata itu. Tapi itu memang benar. Raihan memang tergila-gila padanya. Lisa mencepik, gara-gara kamu hidupku dan Dimas menderita. Aku kehilangan cintaku dan Dimas hampir saja kehilangan nyawa karena cintanya padamu. Lisa sedikit meninggikan nada suaranya. Ana menjadi sangat kesal mendengarnya. Kenapa dia yang salah di sini? Ana menunjuk wajah Lisa. Seharusnya kamu itu berkaca. Kenapa kamu dicampakkan oleh Dimas? Apa kamu bisa melayani Dimas sama sepertiku? Tidak kan? Kamu bisanya hanya bermain di tempat tidur saja. Apa kamu tidak sadar? Dimas hanya menjadikanmu pemuasnya saja. Tutup mulut kamu, Ana, bentak Lisa. Ana terkekeh. Sungguh aku sangat kasihan padamu. Lihat dirimu begitu menyedihkan. Aku harap kamu tobat, perbaiki sikapmu itu. Ana pergi dengan mendorong trolinya. Lisa mengepal geram melihat kepergian mantan madunya itu. Dia kesal dan juga iri pada Ana. Okay, that's it. I have finished reading this chapter. Dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. So, Audiothon lovers, I will be back as usual to read the next chapter and the rest of the story. Don't go away, stay put and stay tuned to be continued. Bersambung.